Boleh nanti. Ya. Selamat siang anak-anak. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Kalau saya bilang apa kabar hari ini, maka bilang apa? Sehat luar biasa. Itu ya. Apa kabar hari ini? Sehat luar biasa. Masih semangat hari ini? Masih luar biasa. Tadi sudah MBG ya, sudah makan bergizi gratis ya. Makanya semangatnya luar biasa. Tapi biasanya kalau habis makan belum konsentrasi ini. Saya mau lihat kalian konsentrasi dulu atau tidak. Semuanya berdiri ayo. Nah, semuanya berdiri. Baik. Saya cek konsentrasi kalian. Namun sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa. Mohon ketua kelas untuk memimpin dalam doa. Ayo teman-teman semua, sebelum kita memulai kajian kita pada ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Baik anak-anak, kelihatannya penuh full ya. Masuk semua hari ini ya. Wah, luar biasa hari ini. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Mengapa kita bertepuk tangan? Kita bersukacita karena kita sehat bisa masuk hari ini. Banyak di antara teman-temanmu yang sakit hari ini ya. Tadi data sudah saya informasi. Ada yang sakit dan kalian semuanya sehat. Baik, saya akan tes konsentrasi dulu sekaligus yel-yel ya. Kalau saya bilang selamat pagi, maka tepuk tangannya satu. Ye. Nah, coba selamat pagi. Ye. Nah, kalau selamat siang 2 kali. Ye ye. Nah, tapi kalau selamat sore tidak tepuk tangan. Oke, kita cek dulu ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat siang. Pagi. Belum, kan saya baru bilang pagi, tidak pakai selamat. Nah, jadi perlu konsentrasi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Belum ya. Selamat siang. Pagi. Belum ya. Belum. Dikit lagi. Selamat pagi. Siang. Nah, belum konsentrasi. Selamat pagi. Siang. Belum ya. Konsentrasi. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat siang. Selamat sore. Baik, boleh tepuk tangan. Baik, silakan duduk kembali. Terima kasih semuanya hadir. Ya, sudah kelas 12 memang harus tetap hadir terus anak-anaknya, jaga kesehatan supaya kita bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Karena sehat itu penting bagi kita. Anak-anak, hari ini secara khusus kita akan berbicara masalah kebahasaan. Kalau sebelumnya kita sudah berbicara tentang kata, apalagi anak-anak? Frasa, apalagi? Klausa, apalagi anak-anak? Fonem, apalagi? Kalimat, bahkan sampai morfem wacana. Baik. Tapi secara khusus, secara detail kita hari ini akan berbicara tentang kalimat efektif. Tentang apa anak-anak? Kalimat efektif. Ya, meskipun di slide sudah ada kalimat efektif. Hari ini kita tanggal 8 bulan berapa? 9. Wah, ini tanggal 8 bulan 9 tahun 2025. Yang kita kaji adalah kalimat efektif. Kalimat itu apa ya anak-anak ya? Ayo, kalimat itu apa ya? Ya, silakan. Boleh. Kalimat adalah satuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan atau satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola, intonasi, skala dan secara aktual maupun potensial terdiri atas klausa. Baik.
terdiri atas klausa, dan terakhir ada intonasi final. Dalam sebuah tatanan bahasa tulis, intonasi final itu biasanya ada tanda baca. Apa saja 3 tanda baca itu? Tanda titik, betul. Tanda apa? Tanya. Satu lagi? Tanda seru. Itu ciri bahwa itu adalah sebuah kalimat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari anak-anak, kita sering melihat kalimat orang berbahasa lisan yang terbawa ke bahasa tulis, khususnya tentang kalimat, sehingga kalimat itu menjadi tidak efektif. Nah, hari ini kita secara khusus akan berbicara tentang kalimat efektif. Nah, kenal dengan Bapak ini? Kenal ya? Kenal. Baik, syukur kalau sudah kenal. Itu kalimat efektif bahasa Indonesia kelas 12 kita hari ini. Ya. Nah, ada yang tahu kalimat efektif itu apa? Kalau tadi adalah kalimat terdiri dari klausa, ada subjek, ada predikat minimal, dan ada intonasi final. Itu adalah kalimat. Nah, sekarang kalau kalimat efektif, kalau ada efektif berarti ada tidak efektif. Nah, gitu kan? Ada yang tahu efektif itu seperti apa? Ya, silakan. Izin memperkenalkan diri, kenalkan nama saya Maria Putri. Izin menjawab hukumnya mengenai kalimat efektif. Jadi menurut pendapat saya, kalimat efektif adalah suatu kalimat yang disampaikan dengan cara jelas dan juga tepat, sehingga audiens dapat menerima informasi tersebut dengan benar dan sesuai makna yang ingin dituju oleh pembicara. Baik, tepuk tangan kalau begitu. Masih ada lagi yang lain? Izin yang ini tuh LKPD. Silakan. Iya, silakan Sarip. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Syarif. Izin menjawab, Pak. Sebenarnya saya tadi sudah cukup setuju dengan efektif ya, cuman ada sedikit penambahan. Kalimat efektif itu biasanya kita tidak menggunakan pemrosesan kata. Jadi kita menggunakan beberapa kata yang benar-benar perlu dalam kalimat tersebut. Jadi tidak adanya pemrosesan kata yang dapat berujung pada ambigu dalam kalimat tersebut. Mungkin yang bisa jawab. Baik, terima kasih, tepuk tangan juga. Luar biasa. Jadi ada ambigu, ada kalimatnya yang tidak pemburusan kata, begitu ya. Nah, itu sudah masuk dalam prinsip pada kalimat efektif. Nah, apa itu sebenarnya kalimat efektif, anak-anak? Ya, coba kita lihat dulu. Kalimat efektif. Nah, ini bisa dibacakan? Boleh? Siapa mau bacakan? Ya, silakan baca. Jadi pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menyampaikan gagasan secara tepat, jelas, dan mudah dipahami pembaca ataupun pendengar. Baik, beri tepuk tangan kalau begitu. Ya, ada kata kuncinya. Gagasan secara tepat, jelas, mudah dipahami pembaca dan pendengar. Jelas, tepat, mudah dipahami. Maka kalimat itu menjadi efektif. Lah, supaya efektif anak-anak, maka ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Supaya kita menjadi jelas, maunya kemana sih kita mau belajar hari ini. Setelah nanti kita belajar hari ini, apa saja sih yang nanti akan kita dapatkan. Yang pertama anak-anak, kita akan memahami apa itu pengertian kalimat efektif. Tadi sudah kita pahami, kalimat efektif itu adalah kalimat yang tepat, jelas, mudah dipahami oleh pembaca maupun pendengar. Oke, ingatannya masih bagus ya, ini enaknya kalau sudah makan ini. Gitu ya. Yang kedua, anak-anak, nanti kalian akan mengetahui ciri-ciri kalimat efektif. Ada ciri-cirinya. Apakah kalimat itu efektif atau tidak? Nanti akan kita lihat ciri-cirinya ya. Nah, cirinya tadi Sarip sudah mendahului, ada sebagian cirinya sudah disebutkan tadi. Lalu ada lagi apa? Kalian nanti akan bisa membedakan kalau ada kalimat efektif berarti ada kalimat yang tidak efektif. Nah, seperti apa yang tidak efektif dan bagaimana efektifnya? Nah, ikuti terus. Dan yang berikutnya lagi, menyusun kalimat efektif. Jadi kalau nanti kalian sudah bisa membedakan, harapannya kalian bukan hanya pengertian, tahu cirinya, tahu membedakan, tapi bisa membuat. Bahkan lebih dari itu, selain membuat apa? Bukan hanya di kalimatnya saja ya, menyusun kalimat efektif itu ya. Nah, sampai pada tingkat ini buat kalimat efektif. Nah, ini kalian perhatikan dengan baik. Mengapa kalimat ini tidak efektif ya? Ada boleh berpendapat, silakan.
Ada sini? Ada yang mau bicara? Boleh, silakan. Iya, silakan. Menurut Anjani, alasan mengapa kalimat itu tidak termasuk dalam kalimat efektif dikarenakan pada dua contoh kalimat itu mereka ini pemborosan kata, Pak. Ya. Para siswa-siswa itu sebenarnya bisa digunakan cuma para siswa karena para itu sudah mencakup berarti lebih dari satu siswa, Pak. Jadi para siswa sedang belajar di perpustakaan. Terus yang kedua itu ada Maria April pergi ke pasar untuk membeli sayur dan juga membeli ikan serta membeli buah. Itu bisa Bapak disingkat tanpa perlu pemborosan kata. Jadi Maria April pergi ke pasar untuk membeli sayur, ikan serta buah. Bisa Pak. Baik, beri tepuk tangan. Kenal dengan Maria April yang sering ke pasar ini? Kenal ya dengan Maria April yang sering ke pasar ya. Tapi tidak tahu ke pasar betul atau tidak dia ya. Nah, ini contoh kalimatnya. Ada lagi yang lain? Silakan. Ada lagi? Baik. Ada? Sama? Para siswa sedang anak-anak, kata para, semua, segala, beberapa, seluruh itu sudah menyatakan jamak. Jamak itu apa anak-anak? Banyak, lebih dari satu. Para, semua, segala, beberapa itu lebih dari satu. Siswa-siswa ini juga menyatakan lebih dari satu. Oleh karena itu, tadi temanmu mengatakan bahwa itu tidak efektif. Karena apa? Terlalu pemborosan kata. Kalau sudah artinya banyak atau jamak, tidak perlu lagi kata para, beberapa, seluruh, segala, semua, tidak perlu lagi. Gitu ya. Sehingga nanti akan menjadi lebih efektif. Nah, yang kedua, ini ada dua kata membeli, bukan dua ya, tiga ya. Ada tiga Anjani ya. Ada membeli. Pemborosan kata. Nah, pemborosan kata dalam gaya bahasa disebut dengan pleonasme. Ada pula bahasa yang harusnya tidak digunakan tapi digunakan berulang-ulang, akhirnya kemudian menjadi salah atau disebut kerancuan berbahasa. Maka bisa disingkat. Nah, bagaimana bentuk efektifnya? Yuk kita lihat. Nah, bagaimana ya bentuk efektifnya? Yang pertama, ini tadi. Para siswa sedang belajar di perpustakaan. Lebih efektif dari tadi ya? Baik. Ini lebih efektif, lebih mudah dipahami, tidak pemborosan kata atau tidak kontaminasi bahasa. Sering contoh yang lain gini. Teman-teman yang di belakang silakan maju ke depan. Pernah kita mendengar begitu? Silakan yang di belakang maju ke depan. Pernah? Kalau maju itu ke depan atau tidak, Nak? Maju ke depan, mundur ke belakang, naik ke atas, turun ke bawah. Nah, jadi pilih satu saja. Dua bentuk bahasa yang benar ditemukan jadi satu, akhirnya menjadi kerancuan berbahasa atau disebut kontaminasi bahasa. Pilih satu di antaranya. Yang kedua, nah, yang kedua akhirnya jadi apa? Maria April pergi ke pasar untuk membeli sayur, ikan, dan buah. Kata membelinya itu kemudian digabungkan menjadi satu. Lebih efektif kan? Lebih efektif. Jelas kalimat efektif dan bukan efektif? Baik, terima kasih. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada? Jelas? Baik, kita teruskan kalau jelas ya. Anak-anak kalau tidak tahu boleh bertanya karena tahap belajar harus bertanya. Baik. Sekarang kalian cermati ini. Kalian cermati ini, mana kalimat yang efektif dan yang tidak efektif. Saya beri waktu 3 menit ya untuk mencermati ya. Boleh. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Mana yang efektif dan yang tidak efektif. Kalimat efektif. Materi. Enggak, coba jawab dulu. Dan saya lewat kacamata. Nah, silakan dicermati ya, sama-sama di situ ya. Bagian dari menulis, mengekspresikan penyajian karya sastra secara kreatif ya. Bagian menulis membaca, karena dalam CP kan seperti itu. Jadi bahasa itu ada membaca, menyimak, berbicara, dan menulis. Materi Ya materinya dikembangkan sendiri di sini tentunya. materi yang di situ sesuai dari sini gimana? Sajanya ini ensiklopedi
Ini tentang kalimat pokok, infografi, narasi dan deskripsi, surat tokoh, gimana kemarin. Nah ini ejaan dalam kalimat. Sudah ejaan dalam kalimat. Gimana? Ya, sudah dapat? Baik. Siapa yang mau berpendapat yang pertama? Kalimat itu, ya silakan. Efektif atau tidak itu? Saya kalimat pertama itu tidak efektif karena di kalimat pertama itu mengatakan pada saat ini saya sedang belajar. Pada saat ini itu sudah menunjukkan keadaan yang sekarang, berarti tidak perlu lagi menggunakan sedang. Begitu, Pak. Baik. Ada yang punya pendapat lain? Sarip, boleh? Sarip? Baik, kalau menurut Syarif itu benar seperti kata Vanessa tadi, tidak efektif. Namun ada sedikit penambahan. Itu kan ada dua kata nih, pada dan saat ini. Nah itu tuh pada dan saat ini kita hanya menggunakan saat ini saya sedang belajar untuk mengurangi pemborosan kata. Baik. Ada lagi yang lain? Cukup? Bungkus. Jadi itu pendapat kawan-kawanmu. Yang kedua sekarang. Nanti akan kita lihat jawabnya ya. Yang kedua, siapa yang mau berpendapat? Ya, silakan. Jadi pada kalimat para siswa-siswa sedang membaca buku tersebut ada pemborosan kata yaitu para siswa-siswa. Di situ bisa menggunakan para siswa sedang membaca buku. Baik, jadi tidak efektif itu ya? Ya Pak, tidak efektif. Baik, tidak efektif. Sama yang lain? Sama. Yang ketiga, kita harus saling bekerja sama. Efektif tidak harus pendek ya. Ketika itu rancu maka menjadi tidak efektif. Ada lagi? Ayo, yang sini. Gimana? Ini nih. Ya, Anjani. Pada kalimat tersebut kan kita harus saling bekerja sama. Kalau menurut Anjani Pak, bekerja sama itu sudah mencakup dua pihak Pak. Jadi tidak perlu memakai kata saling lagi. Baik. Jadi kita harus bekerja sama. Benar. Kalau kita harus saling bekerja sama itu tidak efektif. Tidak efektif. Berarti itu kalimat tidak efektif. Sepakat? Baik, kita teruskan lagi. Dina memakai baju yang berwarna biru. Nah, yo, efektif atau tidak? Silakan. Ayo, siapa? Ayo. Dina memakai baju yang berwarna biru. Iya, boleh. Sebutkan nama. Saya Pupi Oktarina. Jadi menurut saya Dina memakai baju yang berwarna biru itu kalimat tidak efektif. Tidak efektif. Efektifnya bagaimana? Yang efektifnya Dina memakai baju berwarna biru. Berwarna biru. Dina memakai baju berwarna biru. Ya. Oke, ada yang lain? Yakin? Nah, ini silakan. Pada kalimat tersebut, Dina memakai baju yang berwarna biru. Itu menurut saya tidak efektif karena berwarna itu kan berwarna biru. Jadi itu tuh sebuah kata yang memberikan warna. Jadi alangkah lebih baiknya Dina memakai baju biru agar tidak pemborosan kata. Baik. Beri tepuk tangan sekali lagi. Luar biasa. Iya ya, nanti akan kita lihat. Boleh sekarang berpendapat saja dulu ya. Baik, berikut. Ibu pergi ke pasar untuk membeli sayur. Yo, pendek-pendek kalimatnya kan? Apakah semuanya ini kalimat dari atas sampai bawah? Kalimat? Mengapa? Ada intonasi final semua. Nah, sekarang ibu pergi ke pasar untuk membeli sayur. Ayo, silakan. Kelas 12 mestinya kalimatnya sudah panjang. Ini semuanya adalah kalimat tunggal, tidak kalimat majemuk. Silakan. Ibu pergi ke pasar untuk membeli sayur. Boleh? Ya,
Ya, silakan. Baik, kalau menurut Kalisa, Pak, Ibu pergi ke pasar untuk membeli sayur itu sudah jadi kalimat yang efektif. Karena di situ sudah jelas Ibu pergi ke pasar untuk membeli sayur. Efektif ya? Iya, efektif. Efektif. Sepakat? Oke, nanti akan kita lihat. Berikut, mereka pergi ke sekolah bersama. Mereka pergi ke sekolah bersama. Efektif atau tidak? Sampai nomor 6 saja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mereka pergi ke sekolah bersama. Efektif atau tidak? Yakin? Siapa yang jawab tidak tadi? Boleh. Iya. Kalau menurut Kalisa lagi, karena di situ kan Pak, mereka pergi ke sekolah mereka pergi ke sekolah bersama. Karena sudah ada mereka, jadi tidak perlu bersama lagi. Oke, baik. Terima kasih. Ada yang punya pendapat lain? Ya, boleh. Anjani. Di kalimatnya itu kan mereka pergi ke sekolah bersama. Mereka itu kan sebagai subjek Pak ya. Pergi itu predikat, ke sekolah itu suatu objek mungkin ya. Keterangan. Keterangan, oke. Iya. Keterangan Pak. Kalau misalnya mereka pergi ke sekolah Pak, mereka belum tentu bersama gak sih Pak? Jadi seharusnya tidak efektif karena pemborosan kata. Jadi tidak efektif ya? Iya. Baik. Sampai 6 ya? Sampai 6. Efektif atau tidak jadinya? Tidak efektif. Baik, sekarang kita lihat. Apakah itu bagian yang tidak efektif? Oh, mana ada mau baterainya habis pula ya? Ya, kita cek. Kita cek tadi dengan yang tadi efektif dan tidak efektif. Apakah yang pertama tadi efektif? Ya. Pada saat ini pada ini menerangkan waktu pada saat itu. Nah, anak-anak, kalian sering mengatakan pada ini diganti dengan di. Di saat itu, di malam hari, di itu di kata depan di kepada oleh untuk buat. Nah, itu biasanya kata-kata itu harus diikuti dengan waktu. Pada malam hari boleh, pada suatu hari boleh, tapi jangan di suatu hari, itu salah ya. Maka ini menjadi efektif. Para siswa tadi tidak efektif betul, lalu ini tadi tidak efektif betul, sudah tadi di alasan dan seterusnya. Ibu ke pasar untuk membeli sayur, benar. Ibu pergi, ini predikat, ke pasar keterangan, ini juga keterangan. Keterangan apa? Tujuan. Ada untuk, itu adalah keterangan tujuan. Lalu mereka pergi ke sekolah bersama, ini juga merupakan, jadi pergi tidak sendirian tapi bersama. Baik, itu bagian yang efektif dan tidak efektif. Bisa dibedakan kalimat efektif dan tidak efektif? Kalau begitu, apa sih cirinya kalimat efektif itu? Pertama apa katanya? Kesatuan gagasan. Ada kesatuan gagasan. Maksudnya kesatuan gagasan, di situ ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya, dan membentuk satu makna yang jelas. Kalau misalnya Rini makan batu, kalimat itu ada subjek, ada predikat, ada objek. Tapi apa mungkin orang makan batu? Berarti maknanya tidak jelas, tidak bisa diterima, tidak bisa berterima. Ada kebaduan atau koherensi. Ada kesejajaran bentuk, mana subjeknya, mana predikatnya, ada ketepatan penggunaan kata, dan ini yang kata kuncinya, penghematan dan logis. Masuk akal, bisa diterima dengan akal yang sehat. Sampai di sini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Baik, kalau bisa dipahami, ini bagian-bagiannya tadi sudah saya jelaskan. Ya, itu ya, ada penghematannya, lalu juga ada kelogisannya. Ini bagian yang juga penting. Nah, kalau begitu bisa kita rangkum apa? Harus terus oke, hemat, logis, jelas, padu. Terus menghindari. Tadi ada para siswa-siswa gitu ya. Tidak boleh naik ke atas. Jika tidak boleh karena naik itu sudah ke atas. Kalian kalau di rumah kan cerita, "Oh, kawan yang di bawah naik ke atas." Nah, gitu kan. Acara kita mulai gitu kan.
Lalu gunakan kata sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Mengapa? Supaya bisa berterima atau bisa diterima oleh orang banyak. Jangan menggunakan bahasa daerah. Itu situasinya. Baik, saya akan membagikan lembar kerja kalian. Masih berkaitan tentang kalimat efektif. Kalau kalian memang sudah bisa memahami, ya, ini lembar kerjanya. Ada beberapa kalimat. Nah, nanti kalian bisa tentukan bersama kelompok Anda. Ini sudah kelompok ya, sesuai dengan kemarin tes kompetensi kemampuan yang kemudian menjadi homogen ya, yang berbeda-beda. Nah, silakan dikerjakan satu kelompok di halaman 1. Dibaca perintahnya, apa yang harus dikerjakan, diskusikan. Nanti kalian masing-masing diberikan kesempatan untuk mempresentasikannya. Cukup ya? Apa perintahnya? Katanya yang pertama, sekarang namanya LKM, lembar kerja murid. Silakan dipahami oleh kelompoknya. Kalau ada yang tidak tahu boleh bertanya tentang tugas itu. Kursinya boleh dibalik ke belakang ya, diputar ke belakang supaya diskusinya lebih mantap. Dikerjakan bersama-sama. Ya. Boleh pakai kertas lain tidak apa-apa, kalau di sini tidak muat ya. Boleh. Oh ini, saya tadi membawa kertasnya kok. Gimana ya? Ya di kertas lain boleh. Atau di belakangnya sini juga boleh. Nah, ya. Kalau di situ tidak muat, boleh ditulis di belakangnya. Di belakang. Silakan dibalik ke sana supaya kursinya nanti bisa kerjanya sama ya. Silakan. Ya. Ya, silakan dicek, didiskusikan. Yang tidak tahu boleh bertanya. Baru. Oke, temannya. Jadi dijelaskan di situ ya. Tidak efektifnya apa, terus bentuk efektifnya seperti apa. Ya silakan, hanya 4 kalimat itu ya. Ya. Gimana? Didiskusikan ya. Berbagi kalimatnya juga boleh, sini 2, situ 2 gitu kan. Nah. Ya, analisis itu kan ya di alasan ya mengapa ini tidak efektif gitu ya. Terus di sini bentuk kalimat yang efektifnya. Silakan. Bisa ya? Nah, kalimat mengapa tidak efektif? Nah, yang ini alasan mengapa ini tidak efektif ya. Nah, terus di sini nanti perbaikannya, ya kan? Nah, baik. Silakan. ...20 menit cukup ya untuk diskusinya. Ya, silakan didiskusikan sampai perbaikannya. Gimana kelompok sini? Aman?
Ada yang tidak jelas? Yang depan itu adalah analisisnya. Mengapa ini dikatakan tidak efektif, ya kan? Alasannya di sini. Lalu di sini bentuk efektifnya. Kalimat ini berarti sudah diubah ke sini menjadi bentuk yang efektif. Daftar hadir ya hari ini masuk sini. Di sini yang depan. Daftar hadir yang depan. Ini daftar nilainya. Hanya hari ini belum. Isinya dulu di pucuk. Ayo, sudah. Nah. Hari Senin pagi. Kalau tidak mau di situ boleh di belakangnya sini ya. Ayo didiskusikan ya. Itu alasan dulu ya. Baik. Kelompok Pramudia Anantatur boleh. Pasti pinter-pinter orang. Bagaimana? Bisa ya? Kalau diskusi pasti bisa. Harus bisa. Alasan terus dibentuk kalimat efektifnya ya. Baik. Sudah berapa nomor? Dan 1. Yuk. Ya. Empat-empatnya tidak efektif itu ya. Cari alasan mengapa tidak efektif. Nah, nanti dipresentasikan. Gimana Ril? Dapat? Ya. Boleh. Kalau tidak mau di situ dibaliknya boleh, atau di kertas lain juga tidak apa-apa. Dibalik situ yang situ. Nah, ya boleh. Silakan. Boleh dia rata sama pemirsa. Ya kenapa? Malah kan ada yang sudah sehat. Ya sudah. Ya gimana? Jelas? Jelas. Sudah 5 menit ya? Kan 4 kalimat cuma kan? Iya. 1 kalimat 5 menit cukup. Kelompok 1 memang berenam ya? Yang lain 7 ya? Ya, enggak apa-apa.
Katakan pernah Pak. Katakan kita mau. Iya. Gimana? Kelompok 5? Sudah berapa? Oh, tulis. Ada yang nulis, ada yang berpikir gitu ya, ada yang menjelaskan supaya nanti tidak lama, nanti didiskusikan. Di bagian pada waktu saat ini. Kalau putih enggak ada. Biru deh tuh. Sudah berapa? Ayo cepat. April. Untuk yang ganjil, nomor yang kelompok ganjil nanti mempresentasikan yang ganjil. Nanti yang nomor genap mempresentasikan yang genap ya. Ya, tapi semuanya tetap dikerjakan. Ini kelompok 3 berarti yang ganjil ya, Anjani ya. Nah, yang ganjil dulu. Nanti untuk presentasikan ganjil cari 1 dan 3. Ini kan kelompok 4 ya, Pramudia Nantatur ya. Berarti yang genap. Nah, yang genap dulu, coba didahulukan yang genap. Ya. Ada? Sudah? Ini kelompok 5 Khairil Anwar ya. Khairil Anwar. Berarti 1, 3 dan 5 didulukan itu untuk nanti presentasi. Ya. 1 dan 3. Bukan 1. Karena hanya 4 kan. Nah, cepat. Iya ini pagi hari terus sudah puasa, jadi tidak perlu lagi nggak perlu lagi maksudnya pagi hari itu puasa, jadi kita cuma pakai Senin. Jadi kayak Senin itu menandakan waktu saat itu yang nomor 1 ya. Iya. Terus yang nomor 2, nomor 3
1, 3, 5 Pak. Enggak, 1, 3 saja. 5-nya kan enggak ada. Oh iya, 1 sama 3. Tidak ada. Kalau pada hari Senin pagi kamu cari hasil aja. Tadi kamu kemana? Udah beralih ke nomor 3 kalau sudah. Nomor 3 dulu kita cari. Kita ganti. Nah ini. Iya. Ada kualitas mutu pendidikan. Kualitas dengan mutu sama tidak? Jadi bagian yang sama harus dibuang salah satu, ya kan? Sama dengan tadi pada waktu kalimat majmu setara rapatan tadi ya, membeli tadi kan, buang saja, pakai satu saja, membeli gitu kan. Ya. Ini sudah tulis di pucuknya kenapa? Ini di sini dulu. Ini baru dari iya. Nah, ya.
Baik, sudah cukup ya? Baik, sudah cukup. Sekarang kita akan melihat presentasinya. Kita undi ya. Siapa yang duluan presentasi ya? Baik. Kita undi supaya nanti adil. Kita undi menggunakan nih. Nanti kelompok mana dulu? Yang kelompok ganjil mempresentasikan nomor 1 dan 3. Untuk yang genap mempresentasikan nomor 2 dan 4. Baik. Ya. Kelompok kita ada Tan Malaka, Taufik Ismail, Supardi Joko Damono, Pramudia Nantatur, Kailir Anwar. Betul? Baik. Sekarang kita cek kelompok siapakah yang akan tampil. Kita hitung 1, 2. Iya. Kelompok siapakah? Pramudia Anantatur. Berarti kelompok 4. Kelompok 4 ya. Ya, silakan kelompok 4 untuk menyampaikan pendapatnya. Ya. Silakan. Lanjut semua kan? Boleh, boleh.
Anto hemat waktu di tempat aja lah, berdiri aja ya. Ya, baik, silakan. Siapa yang jadi pembicaranya? Kita dengarkan sama-sama. Yang lain menyimak. Meskipun ini yang tampil adalah kelompok 4 yang dipresentasikan nomor 2 dan nomor 4, yang lain mencermati juga. Benar tidak pendapatnya? Nanti kalian boleh menyanggah. Gitu ya. Baik, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang bernama Pramudia Anantatur. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai lembar kerja murid yang sudah kami diskusikan bersama-sama. Mungkin langsung saja pada kalimat pertama akan dipresentasikan oleh Tiara Aristiasari. Kepada Tiara saya persilakan. Silakan Tiara. Jadi pada bagian kedua katanya itu adalah para murid. Pada kalimat yang kedua ya. Ya. Oke, silakan, Mereka Tiara. pada umumnya rata-rata tidak hadir semua dalam kegiatan rapat kemarin. Jadi analisisnya yaitu karena terdapat pemborosan kata pada bagian pada umumnya rata-rata dan pada kata semua karena tidak selaras dengan pernyataan sebelumnya. Ini ya kalimatnya ya. Ya. Baik. Itu yang nomor 2. Nomor 4? Nomor 4 langsung perbaikannya Pak. Ya, perbaikannya menjadi Perbaikannya yaitu mereka rata-rata tidak hadir dalam kegiatan rapat kemarin agar tidak pemborosan kata. mereka Rata-rata tidak hadir dalam kegiatan rapat kemarin. Baik, itu yang perbaikannya ya. Ya. Baik. Terus yang kedua, nomor 4. Baik, untuk nomor 4 akan dijelaskan oleh Agung. Nah, silakan. Ini untuk kalimat tidak efektif nomor 4 karena terdapat pemborosan kata di bagian pada waktu saat itu. Karena kata waktu dan saat itu keduanya merupakan pernyataan waktu. Ya. Maka kalimat yang benar ialah pada saat itu ia sedang berada di rumah tempat tinggalnya. Itu perbaikannya. Ya, Pak. Baik. Kelompok yang lain ada yang mau bertanya atau menyanggah? Silakan. Menurut kelompok Pramudia Anantatur pada waktu itu gitu ya. Pada waktu itu ya, saatnya dibuang ya. Pada waktu itu ia sedang berada di rumah tempat tinggalnya. Iya, boleh silakan berdiri Anjani. Kami dari kelompok 3, Anjani. Kami dari kelompok 3, saya Sri Anjani Damayanti ingin menyanggah hasil diskusi dari kelompok 4. Katanya tadi perbaikan kalimatnya itu pada waktu itu ia sedang berada di rumah tempat tinggalnya. Menurut kami Pak, kalau sudah menggunakan kata rumah atau objek rumah itu tidak perlu lagi menambah keterangan tempat tinggalnya Pak. Ya, Karena rumah sehingga sudah pasti tempat tinggal. Baik. Sebaiknya perbaikannya menjadi Pada waktu itu Masih kita waktu. kalau yang kami pada saat itu kami. Ya. Pada saat itu ia sedang berada di rumahnya. baik. Nah, gimana kelompok 4? Apakah bisa diterima? Baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4 dan kelompok 3. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Ya, sudah barang tentu nanti kelompok genep yang lain nanti bila kebagian bisa saya berpendapat yang lain. Kita teruskan undian yang berikut. Nah, kita terus lagi ya. Siapa lagi ya? Nah, siapa lagi ya? Masih 4 ya. Tan Malaka, Taufik, Sapardi gitu ya. Bisa kita undi sekarang? Baik, kita putar. Ayo, kelompok siapa? Tan Malaka. Tan Malaka berarti kelompok 1, berarti nomor 1 dan 3. Silakan. Ya, silakan. Siapa yang mau? Selamat siang. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih nih atas teman-teman yang telah meluangkan waktunya dan perhatiannya untuk mendengarkan, menyimak hasil diskusi dari kelompok kami. Namun sebelum itu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi berdasarkan hasil paparan diskusi kelompok kami pada lembar kerja murid, nah terkait
kalimat tidak efektif akan dipresentasikan oleh rekan kami Rafa yang nomor 1. Kepada Rafa, saya persilakan. Nomor 1. Baca dulu, Pak. Baca aja. Oh ini. Nomor 1. Para murid-murid semua ikut serta berpartisipasi dalam acara peringatan HUT RI yang diadakan pada hari Senin pagi hari. Oke. Dan terkait analisisnya akan dipresentasikan oleh Aprika Syafitri. Bacanya. Kelompok yang lain menyimak dan nanti boleh memberi apresiasi, boleh menyanggah, boleh bertanya ya. Analisis kalimat kedua yaitu adalah karena terdapat pemborosan kata yakni pada umumnya rata-rata, lalu rata-rata tidak hadir semua. Satu. Ya. Analisis nomor 1 adalah karena terdapat pemborosan kata yakni para murid-murid yang mencakup banyak orang ikut serta berpartisipasi, terdapat kerancuan makna. Nah, hasil perbaikan akan dipresentasikan oleh saudara kami Akila Maritza. Ya. Tadi tidak efektifnya ya dengan alasannya ya. Sekarang perbaikannya menjadi apa? Baiklah, perbaikan efektifnya adalah para murid ikut berpartisipasi dalam acara peringatan HUT RI pada Senin pagi. Ya. Oke, jadi kesimpulan dari kalimat yang pertama itu tidak efektif, teman-teman. Nah, karena terdapat berbagai kerancuan makna, jadi kesimpulan perbaikannya, para murid ikut berpartisipasi dalam acara peringatan HUT RI pada Senin pagi. Oke, kepada teman-teman, jikalau terdapat perbedaan pendapat atau perbedaan jawaban, dapat menjaga jawaban kelompok kami. Kepada teman-teman yang ingin menyanggah, boleh angkat tangan terlebih dahulu. Boleh, silakan. Satu-satu dulu supaya tidak lupa, boleh? Nah, siapa yang Kelompok 2, 3. mau memperbaiki, tidak setuju dengan pendapat? Ya, atau Ya. ada perbaikan. Ada perbaikan, boleh? Alasan tidak efektif tadi, Sarip, ada apa tadi? Karena terdapat pemborosan kata, yakni para murid-murid. Ya. Nah, itu tuh mencakup banyak orang, Pak. Jadi alangkah banyak kita melakukan penghematan kata, Ya. biar tidak terdapat kerancuan makna. Baik, terus? Kemudian juga pada kata ikut serta berpartisipasi, itu juga pemborosan kata, Pak. Alangkah banyak kita melakukan penghematan kata. Menjadi ikut berpartisipasi. Ikut berpartisipasi. Baik, terus? Sudah, cuman 2, Pak. Oh, itu ya. Yang ini yang diadakan, Pak. Ini. Dan yang diadakan itu enggak efektif juga, Pak. Jadi enggak dicantumin. Tidak, bukan enggak ya. Yang tidak efektif pada bagian yang diadakan. Karena itu sudah jelas nih secara kronologis waktunya, Pak. Pada Senin pagi. Jadi perbaikannya menjadi para murid ikut berpartisipasi dalam acara peringatan HUT RI pada Senin pagi. Pada Senin pagi. Ya. Iya. Silakan yang lain. Ada yang menyanggah? April, gimana? Jikalau jawaban kita sama, bisa lanjut ke persoalan nomor 3, teman-teman. Yang lebih menghemat waktu. Untuk kalimat yang ketiga ya. Jika tidak terdapat perbedaan jawaban. Boleh, silakan. Boleh, saya dekat aja. Yuk. Ya, silakan. Baik, menurut kelompok kami, kalimatnya itu masih bisa kita efektifkan lagi dengan cara menghilangkan kata ikut. Jadi dibuatnya semua murid berpartisipasi sehingga akan terdengar lebih efektif lagi karena ikut itu menurut kami sudah sama maknanya dengan partisipasi. Ya, Terima kasih. Semua murid berpartisipasi. Ya, semua para murid itu. Semuanya. Baik, itu kan para murid semuanya. Kami buat menjadi semua murid karena menurut kami bisa lebih efektif lagi ya. Berarti ada terjadi pergeseran kata. Ya. Ya, terus semua murid lanjut. Semua murid berpartisipasi dalam acara peringatan HUT RI yang diadakan pada Senin pagi.
menurut kelompok kami yang seperti itu. diadakan Senin pagi. Baik. Baik, Sarip bisa diterima? Sebagai bahan referensi, pendapat dari kelompok 4 bisa kami terima jadi bahan evaluasi untuk kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih kepada Vinesa yang telah menyampaikan pendapat dari kelompoknya. Boleh tepuk tangan untuk Boleh kasih aplaus untuk Vinesa. Sekarang yang kedua, yang kalimat nomor 3. Kita akan lanjut pada kalimat nomor 3 yang akan dipresentasikan oleh saudara kita Yuda. Kepada Yuda kami persilakan. Kalimat tidak efektif nomor 3 adalah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Sekolah itu mengadakan workshop pelatihan. Oke. Nah, untuk alasannya akan dipresentasikan oleh saudari kita Vinkan. Kepada Vinkan kami persilakan. Ya, Vinkan, gantian jadi semuanya berbicara ya. Ingat pakai bahasa Indonesia yang baik dan Analisis mengapa kalimat tidak efektif nomor 3. Karena dalam rangka untuk meningkatkan sekolah itu mengadakan workshop pelatihan. Oke, pada kata dalam rangka untuk meningkatkan itu terdapat pemborosan kata. Kita dapat melakukan penghematan kata dengan cara menghapus kata untuk. Jadi, dalam rangka meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Nah, kemudian juga pada klausa kedua, sekolah itu mengadakan workshop pelatihan. Kita dapat melakukan penghematan kata dengan menghapus kata itu. Jadi hasilnya bakal berupa sekolah mengadakan workshop pelatihan. Tujuannya apa teman-teman? Kita akan melakukan penghematan kata supaya tidak terjadi kerancuan makna. Oke, hasil akhir dari pertanyaan nomor 3, kalimat nomor 3, perbaikan katanya ialah dalam rangka meningkatkan kualitas mutu pendidikan, sekolah mengadakan workshop pelatihan. baik. Oke. Ada yang mau menyanggah? Silakan, April. Sebelumnya perkenalkan saya Maria April dari kelompok Taufik Ismail. Ya. Izin menjawab menurut hasil dari diskusi kami, kenapa kalimat tersebut tidak efektif? Karena terdapat pemborosan kata, yakni pada kata kualitas dan juga workshop, sehingga dapat kita hemat dengan mendapatkan hasil berupa dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan, sekolah itu mengadakan pelatihan. Karena kan sudah ada kalimat mutu, sehingga tidak perlu ditambahkan dengan kata kualitas. Kemudian sekolah itu mengadakan pelatihan. Kita tidak perlu menambahkan workshop karena sudah satu makna dengan pelatihan. Terima kasih. Baik, beri tepuk tangan untuk keduanya. Bisa ditanggapi, Sarip? Baik. Kelompok Tan Malaka. Oke, tadi sudah dipaparkan oleh Maria Kipsia terkait saran perbaikan darinya. Itu dapat kami terima dengan baik karena jawabannya sudah sangat tepat. Yakni pada kata kualitas dan mutu itu merupakan suatu kesatuan gagasan. Jadi alangkah baiknya kita menyingkatnya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Nah, kemudian juga mengadakan workshop pelatihan itu merupakan pemborosan kata, karena itu workshop dan pelatihan itu merupakan kesatuan gagasan. Jadi alangkah baiknya kita menyingkatnya menjadi sekolah mengadakan pelatihan. Oke, berarti dapat kami simpulkan hasil perbaikan setelah disanggah oleh kelompok 2 tadi. Hasil perbaikannya ialah dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan, sekolah mengadakan pelatihan. Oke, baiklah teman-teman, mungkin hanya itu saja paparan hasil diskusi dari kelompok Tan Malaka terkait tentang lembar kerja murid hari ini. Ya. Kami ucapkan terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Ada 2 kelompok lagi. Apakah dari 2 kelompok itu dan dari kedua pemaparan kelompok ganjil dan genap tadi ada yang beda? Ada yang beda?
Ada beda ya? Baik, kalau ada beda, kelompok berapa yang beda? Boleh langsung? Boleh, ya silakan. Boleh sambil berdiri biar dilihat oleh teman-temannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Chairil Anwar ingin mempresentasikan terhadap lembar kerja murid tentang kalimat tidak efektif, analisis mengapa tidak efektif, serta perbaikan kalimat efektifnya. Yang pertama itu akan dijelaskan oleh Jelita. Ya, silakan. Soal. Boleh berdiri semua, boleh. Nanti gantian bicaranya. Harus pinter berkomunikasi semuanya. Ya. Para murid-murid semuanya ikut serta berpartisipasi dalam acara peringatan HUT RI yang diadakan pada hari Senin pagi hari. Lalu analisis mengapa kalimat tersebut tidak efektif akan dijelaskan oleh Muhammad Dafa Munif. Baik, alasan kenapa kata tersebut tidak efektif karena murid-murid dan semuanya adalah pengulangan kata karena memiliki makna yang sama. Pagi hari dan hari Senin juga pengulangan kalimat. Ya. Baik, lalu perbaikan dari alasan tersebut akan dijelaskan oleh Sifa Zara Umbara. Suaranya agak lebih kuat sedikit biar didengar oleh teman yang lain. Perbaikannya adalah para murid ikut serta berpartisipasi dalam acara peringatan HUT RI yang diadakan pada Senin pagi. Yang diadakan pada Senin pagi. Yang ketiga ada bedanya atau sama? Tiga juga beda. Oh beda, boleh kalau beda. Lalu yang nomor 3 itu soalnya Nanti boleh menyanggah yang lain ya. Disebutkan oleh Rizky Nurhadi. Baik, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan, sekolah itu mengadakan workshop pelatihan. Baik, lalu untuk analisisnya mengapa kalimat tersebut tidak efektif akan dijelaskan oleh Christian Pratama. Dalam rangka untuk kualitas dan mutu itu kata yang berlebihan. Agak lebih kuat, Nak. Dalam kata rangka untuk kualitas dan mutu itu kata yang berlebihan. Baik, itu adalah alasan mengapa mengapa analisis tersebut bukan kalimat efektif. Lalu perbaikannya itu akan dibacakan oleh Jelita. Baik, untuk perbaikan kalimat efektifnya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan, sekolah itu mengadakan workshop pelatihan. Baik, itu saja analisis dari kelompok kami. Apakah dari kelompok tersebut ada yang ingin Beri tepuk tangan dulu menyangkal? untuk kelompok Khairil. Ada yang mau menyanggah atau barangkali sama tapi berbeda berbeda komentarnya saja? Yang kelompok ganjil terutama? Sama? Jelas? Bisa dipahami? Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok Khairil Anwar. Baik. Untuk kelompok Sapardi Djoko Damono, ada yang beda dari pendapat temannya kelompok genap? Ada berbeda? Boleh? Kalau beda. Ya. Singkat padat bedanya apa, perbaikannya apa? Dari Ya. satu orang berarti. Boleh, boleh. Silakan. Kami dari kelompok 3, saya mewakili teman-teman saya sekalian untuk mengemukakan pendapat kami Berdiri semua kalau kelompoknya tampil ya. Kecuali kalau dia berpendapat sendiri. pada kalimat yang pertama, yaitu para murid-murid semuanya ikut serta berpartisipasi dalam acara peringatan HUT RI yang diadakan pada hari Senin pagi hari. Sebetulnya tidak jauh berbeda dari kelompok ganjil yang sebelumnya, Pak ya.
yaitu alasan mengapa kalimat itu tidak efektif dikarenakan penggunaan kata murid yang berulang, yang mana sebetulnya mempunyai makna yang sama Pak, kesatuan gagasan. Juga pemborosan kata pada penggunaan kata hari dan semuanya, karena menurut kami kalau misalnya sudah menggunakan para murid-murid itu sudah mencakup semuanya Pak, tanpa perlu diperjelas lagi dengan menggunakan kata semuanya. Jadi perbaikan katanya atau perbaikan kalimatnya ialah para murid berpartisipasi dalam acara peringatan HUT RI yang diadakan pada hari Senin pagi. Lalu yang ketiga, kalimat ketiga itu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan, sekolah itu mengadakan workshop pelatihan. Alasan mengapa kalimat itu tidak efektif dikarenakan terdapat pemborosan kata pada dua bentuk kata Pak, yang sebetulnya memiliki kesatuan gagasan yang sama. Yang pertama, yaitu kata kualitas dan mutu. Karena menurut kami kualitas dan mutu itu tuh punya arti kadar, yaitu suatu kadar baik atau buruknya suatu objek itu Pak. Nah, jadi seharusnya menggunakan salah satu saja, pilih salah satu saja antara kualitas atau mutu. Setelah itu menggunakan sekolah itu mengadakan workshop pelatihan. Workshop dan pelatihan ini mempunyai arti yang sama Pak, namun penggunaan bahasa yang berbeda. Workshop itu berasal dari bahasa Inggris yang mempunyai arti sama pelatihan. Lalu kami tetap mempertahankan kata itu dikarenakan apabila tidak menggunakan kata itu, maka dalam kalimat tersebut seperti memukul rata bahwa seluruh sekolah sebetulnya mengadakan workshop atau pelatihan Pak. Jadi perbaikan kata dari kami yaitu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan, sekolah itu mengadakan pelatihan. Kualitas pendidikan, sekolah itu mengadakan pelatihan. Oke, atau cukup sekian mengadakan Pak. workshop begitu ya? Ya, workshop. Baik. Ada sanggahan dari kelompok lain? Cukup dimengerti? Kelompok Taufik? Jelas? Beri tepuk tangan kalau begitu. Ya. Silakan duduk kembali. Luar biasa. Baik, anak-anak, saya tidak menyangka begitu kalian antusias memahami. Pentingkah kita belajar tentang kalimat efektif? Penting. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita mendengar kalimat yang tidak efektif. Inilah bedanya kita orang yang berpendidikan dengan yang tidak berpendidikan. Orang yang berpendidikan seperti kalian sudah SMA, sudah tahu mana yang efektif dan mana yang tidak efektif. Sehingga nanti pada saat nanti pembelajaran atau di kehidupan sehari-hari kalian bisa memberi contoh, menjadi teladan begitu ya, bisa memperbaiki yang salah lalu menjadi kalimat yang tepat. Nah, betul yang dikatakan oleh teman-temanmu tadi ya, bahwa kalimat-kalimat ini memang tidak efektif begitu ya. Sudah para murid-murid semua, para murid-murid semua, para dan semua itu adalah jamak. Jamak itu lebih dari satu, banyak. Murid-murid juga lebih dari satu. Maka kemudian bisa para murid, bisa semua murid. Nah, tadi ada dua kelompok yang berbeda tadi ya, si Sarip ya, kelompok Tan Malaka. Tapi sama, ya. Para murid, semua murid boleh. Lalu ada lagi kata apa tadi? Ini yang pertama tadi ya, berpartisipasi dalam peringatan HUT RI yang diadakan pada hari Senin pagi ya, tidak masalah itu. Ini yang menjadi mencolok kesalahannya itu anak-anak. Lalu yang kedua, mereka pada umumnya rata-rata dengan pada umumnya sama tidak nak? Ya sama. Umumnya kalau kita melihat umumnya berarti ya rata-rata kan gitu ya. Umumnya anak kelas 12-2 ini pinter bernyanyi. Nah, berarti kan rata-rata pinter bernyanyi. Maka pilih satu, umumnya atau rata-rata gitu ya. Lalu dalam kegiatan rapat kemarin itu yang menjadi mencolok kesalahannya di situ. Lalu yang ketiga, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Tadi sudah disebutkan teman-temanmu, kualitas dengan mutu sama ya? Nah, kualitas berasal dari bahasa apa nak? Inggris, quality. Nah, semua T dalam bahasa Indonesia berubah menjadi tas dalam bahasa Indonesia. Nah, oleh karena itu tadi dipakai satu saja, mau kualitas atau mutu. Betul, tadi pelatihan dengan workshop sama ya. Nah, jadi sudah tepat tadi. Pada waktu saat itu, pada waktu dengan saat itu kan sama. Cukup pada waktu itu atau pada saat itu, boleh seperti itu. Ia sedang berada di rumahnya.
Nah, gitu ya. Tidak usah di rumah tempat tinggalnya, di rumahnya sudah cukup. Baik, sampai di situ ada pertanyaan anak-anak? Jelas? Tentang kalimat efektif? Jelas ya. Jadi nanti kalau ada kalimat tidak efektif jangan nanti menyatakan, "Oh, itu salah." Ngapa salah? Pokoknya salah. Tidak bisa juga. Orang yang berintelektual, orang yang sudah memahami konsep, kalau menyalahkan harus bisa memperbaikinya. Karena kalian sudah diskusi luar biasa. Baik. Selanjutnya anak-anak di lembar yang kedua itu ada evaluasi untuk kalian. Kalau tadi menganalisis kalimat, maka ini adalah bagaimana kalian membuat paragraf yang di dalamnya minimal ada 5 atau 6 kalimat. Tapi 5 atau 6 kalimat itu tentu paragraf bukan satu kesatuan. Dan yang diharapkan semua 5 atau 6 kalimat itu kalimatnya efektif. Kalian boleh buka HP-nya masing-masing. Sudah saya kirimkan, nanti tugas dikirim ke Google Classroom di situ. Jadi menggunakan Google Classroom, nanti kalian buat paragraf ini, tapi membuatnya apa temanya? Semangat belajar di era digital. Sekarang kan sudah eranya digital anak-anak. Maka perlu kita menggunakan era digital. Lalu gunakan kalimat yang efektif, hemat, jelas, logis, sejajar dan wajar. Nah, membuat paragrafnya dalam bentuk apa? Infografik. Kalian boleh menggunakan Canva. Bisa menggunakan Canva ya? Sudah beberapa saat lalu kan sudah belajar tentang Canva, pasti tahu bagaimana membuat paragraf dengan tema semangat belajar di era digitalisasi dengan menggunakan kalimat efektif, dituangkan dalam bentuk Canva, mengumpulkannya di Google Classroom. Baik, anak-anak, sampai di situ ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Saya akan mengulangi lagi kalau begitu. Apa tadi kalimat efektif? Apa kalimat efektif? Anjani masih ingat? Iya, apa kalimat efektif tadi? Boleh berdiri? Kalimat efektif adalah suatu kalimat yang maknanya bisa disampaikan dengan jelas, tepat, dan mudah dipahami oleh pembaca maupun pendengar. Baik, beri tepuk tangan kalau begitu. Tujuan belajar kita tadi selain pengertian kalimat efektif, yang kedua ada tujuan belajar kita. Apa tujuan belajar tadi? Yang pertama, selain pengertian, ciri-ciri kalimat efektif. Apa ciri-ciri kalimat efektif? Siapa yang masih ingat tadi? Baik, silakan. Ciri-ciri dari kalimat efektif adalah yang pertama kesatuan gagasan, kedua kepaduan, ketiga kesejajaran bentuk, yang keempat ketepatan penggunaan kata, yang kelima kehematan kata, dan yang terakhir itu kelogisan. Logis. Baik, tepuk tangan kalau begitu. Kalau sudah tahu pengertiannya, sudah tahu ciri-cirinya, lalu kita harus membedakan mana yang efektif dan yang tidak efektif. Tadi banyak hal sudah kita bedakan, beberapa kalimat, dan kalian semuanya sudah berdiskusi dan sudah menunjukkan mana yang efektif dan tidak. Dan terakhir bisa membuat kalimat efektif. Dan inilah tugas kalian yang terakhir tadi. Membuat kalimat efektif tapi dalam bentuk paragraf, dibuat di Canva. Temanya apa tadi, Nak? Semangat belajar di era digital. Nah, di era digital. Apakah kalian memahami tentang digital? Kalian main HP itu digital tidak? Digital. Kalian menggunakan aplikasi Canva digital atau tidak? Nah, tapi bukan hanya pintar digitalnya, tapi bisa menyusun kalimat yang efektif. Bisa dipahami? Jelas? Bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa jadi contoh dan teladan? Apakah kalian bahagia belajar hari ini? Boleh tepuk tangan semuanya. Jangan lupa minggu depan kita akan berbicara tentang paragraf. Ya, tentang paragraf. Ada 5 jenis paragraf. Dilihat dari kalimat utamanya dan juga dilihat dari isi dan jenis paragraf. Jadi nanti di rumah harus membaca tentang paragraf. Ada kalimat, dilihat dari, nanti kita akan banyak tentang apa itu eksposisi, deskripsi, persuasi, argumentasi, narasi. Lalu apa itu deduktif, induktif, induktif gitu ya, dan inkratif. Minggu depan akan kita bahas tentang itu. Jelas? Sebelum kita mengakhiri ini, yuk kita semangat lagi. Semuanya berdiri.
Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Baik, konsentrasi, tepuk tangan kalau begitu. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Dan ada hal yang penting yang perlu diperhatikan, bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita harus menggunakan kalimat yang efektif. Mengapa harus menggunakan kalimat efektif tadi? Hah? Mudah dipahami. Apalagi? Mudah dipahami. Mengapa harus menggunakan kalimat efektif? Tidak salah paham dalam menangkapi kalimat itu kata-kata. Lawan bicara tidak salah tanggap ketika menerima informasi dari kita. Ada lagi? Mengapa harus efektif? Jelas dan tepat. Baik. Ya, ada lagi? Banyak pasti kan? Terus kalau tidak efektif bagaimana? Ya, sekarang dibalik. Tadi kalau efektif, kalau tidak efektif. Nah, kalau keroyokan saya tidak setuju. Saya Pak, itu baru berarti iya. Tidak jelas. Apalagi? Ini kelompok yang sini tadi? Tidak jelas. Kelompok Pramudia? Sulit dipahami. Ada lagi? Tan Malaka? Ambigu. Ambigu itu apa sih? Jangan-jangan kita nyebut ambigu tidak tahu ambigu. Apa ambigu, Nak? Ya. Ya, boleh. Boleh KBBU, semua ilmu yang kalian dapatkan tentang ambigu boleh. Ambigu. Ada yang bisa bantu? Ambigu itu apa? Orang yang pintar adalah apa yang diucapkan mengerti. Jangan mengucapkan sesuatu tapi tidak tahu apa yang diucapkan. Gitu ya? Iya. Ya. Ambigu tadi, kalau menurut pendapat saya, ambigu itu adalah suatu kata yang ketika digunakan terdapat banyak makna yang bisa diserap. Jadi sehingga mendapatkan suatu dampak yang berpengaruh pada pendengar ataupun penerima informasi. Bisa misalnya contoh kalimat tadi misalnya saya pasang. Nah, ada kalimat juga suatu kalimat yang itu misalnya ada suatu kalimat yang dimana itu bisa membuat orang yang menerima informasi tersebut salah tangkap apa yang dimaksud oleh pemberi informasi. Betul. Ada lagi Sarip? Bisa nambahin atau gimana? Iya, bisa menambahi atau cukup? Sama. Ambigu, mempunyai makna yang rancu, yang ganda, yang membingungkan. Itu namanya ambigu. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, supaya tidak ambigu, supaya maknanya menjadi jelas, maka harus digunakan kalimat efektif. Apa tugasnya nanti dikirim oleh Google Classroom tadi? Apa tadi tugasnya? Membuat infografik tentang apa? Tentang apa? Kalimat efektif yang dituangkan dalam bentuk paragraf di aplikasi. Dikirim kemana? Google Classroom. HP-nya bisa dibuka? Ada di situ. Kiriman saya sudah sampai. Silakan dicek. Kiriman Pak sudah sampai? Ada? Ada ya? Nah, nanti dikirim di situ. Nanti kelompoknya dituliskan, kemudian nanti dikirim. Ya, saya tunggu. Nanti tentu masih ada pelajaran yang lain. Nanti sampai rumah belajar. Lalu kemudian jangan lupa tetap membuka materi-materi, dan ketika nanti bertemu kembali yang akan datang, meskipun kita akan berbicara tentang paragraf anak-anak, tapi kalian kok masih belum mempunyai atau lupa tentang apa itu kalimat efektif, atau menemukan kalimat yang tidak efektif, atau bingung apakah kalimat itu efektif atau tidak, boleh kita diskusikan lagi. Setuju? Setuju. Ya,
itu tentang kalimat-kalimat efektif. Nah, supaya berarti kalimat efektif kalau itu penting ya dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa minggu depan kita akan berbicara tentang paragraf. Berdasarkan jenisnya ada berapa paragraf? Ada 5 atau 6, ayo. Ada 5 apa saja? Tadi sudah saya sebutkan kan? Ya, silakan berdiri. Ya. Baik. Bukan kalimat. Paragraf betul. Argumentasi. Narasi. Tepuk tangan untuk teman-teman. Anak-anak, bahasa ini adalah ilmu terapan. Jadi tidak bisa kita hanya hafal saja. Tapi harus mengerti. Ada bedanya anak-anak menghafal dengan mengerti. Orang yang hafal belum tentu mengerti. Tapi kalau kalian sudah mengerti, pasti hafal. Oleh karena itu apa yang disebutkan oleh teman kalian minggu depan akan kita kaji secara khusus. Lalu dalam paragraf itu kan terdiri atas beberapa kalimat. Termasuk nanti paragraf yang akan kalian buat nanti. Boleh pikiran utamanya di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Kalau di awal namanya paragraf apa ya? Deduktif. Ini pelajaran kelas 10 dulu sudah ya tentang paragraf ya. Ini mengenang saja, mengingat kembali. Tapi harus begitu. Kalau kalimat utamanya ada di akhir, induktif. Nah, ini diingat-ingat, nanti akan diperdalam lagi belajarnya di rumah supaya paragraf bisa dipahami jelas dan nanti kalian akan bisa memahami karena dalam ujian anak-anak dimanapun kalian berujian dalam kehidupan sehari-hari kita akan diujikan dengan teks-teks yang disebut dengan literasi. Kalau kita bisa berliterasi dengan baik, apalagi berkombinasi dengan numerasi, maka kita akan bisa mengatasi semua persoalan tentang teks. Jelas? Pada waktu kelas 11 ada yang diuji tentang apa? Ayo uji apa? Kelas 11 dulu. Ada yang ikut kelas ini? Ada? Mari ya ikut ya. Ayo. Tentang apa? Tes? Ayo apa? UNBK ya. Nah, ya, di situ adanya tesnya hanya numerasi dan literasi saja. Jelas? Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita sudah banyak hal yang kita bicarakan. Silakan ketua kelas untuk mengakhiri kita dengan doa. Yuk, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita akhiri pengajian kita pada Ya. Ya. Angka banyak kita membaca doa bersama, doa percaya agama masing-masing. Dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Sudah banyak yang kita bicarakan tentang kalimat, tapi masih banyak ilmu bahasa yang akan kita kaji. Nantikan kehadiran Pak Prianto berikutnya masih dalam bahasa Indonesia. Boleh tepuk tangan semua. Baik. Ya, begitu. Nanti sekali lagi di rumah dibuka lagi tugasnya. Jangan lupa nanti dikirim ke Google Classroom. Untuk tugas Google Classroom hanya hari ini. Untuk yang akan datang, pertemuan yang akan datang, kita akan berbicara tentang paragraf. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Ya, cukup ya? Ya. Ya. Baik.